Sobat Pemilih, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Orti Pemilu, obrolan tentang informasi pemilu bersama pemilih. Hari ini adalah edisi spesial kita karena bertepatan dengan Hari Kartini, Hari Kebangkitan para Perempuan, yaitu kesamaan gender antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dan kebetulan hari ini dalam obrolan kita saya ditemani oleh seorang perempuan. Beliau adalah Niputu Anom Janu Wintari, salah seorang anggota KPU Kabupaten Bangli, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, Selamat pagi Ibu. Selamat Gimana pagi, kabarnya Pak nih? Sastrat. Ceria banget kelihatannya. Baik. Mungkin karena pengaruh suasana Hari Kebangkitan Perempuan Ibu. Iya, benar. Hari Kartini. Hari Kartini. Ya, jadi Adanya momen kesetaraan bangkitnya gender, para ya. perempuan ya Bu. Iya, benar. Kemudian ngomongin kesetaraan gender nih Bu. Iya. Saya kok melihatnya keterlibatan perempuan ini dalam berbagai hajatan kenegaraan, baik Ya. itu dalam hal politik, demokrasi, pemilu dan sebagainya, ini masih sangat terbatas sekali Bu. Kira-kira menurut Ibu ini gimana? Itu mungkin kadang-kadang perempuan itu merasa enggan untuk maju. Padahal selama ini kan kita sudah ketahui, kita sudah diberikan adanya kesetaraan gender, Ya. di mana kaum perempuan sama laki-laki sudah sejajar. Betul, Tidak betul. lagi ada di belakang laki-laki. Betul, Nah, bahkan ini seperti itu. konstitusi juga sudah menjamin ya, Ya, bahwa adanya setiap keterwakilan warga negara 30%. memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hal dalam hal penyelenggaraan, kemudian dalam hal berpolitik, itu keterwakilan adanya 30% dijamin dengan Undang-Undang 7 2007. Wah, betul. Pak Sastrat. Tetapi masih juga ada di saya lihat, misalkan nih kita Iya. ambil di kepengurusan partai politik, kemudian di pemerintahan, nah, kemudian sebagai penyelenggara pemilu, itu keterlibatannya masih sangat kecil sekali. Sangat. Nah, walaupun Benar, Pak Sastrat. ada ketentuan bahwa mempertimbangkan 30% perempuan. Kenapa tapi harus masih 30% di sih bawah Bu? 30%. Harapan saya ini ya minimal 50% lah keterlibatannya. Karena Itu kan undang-undang minimal sudah mengatur Pak 30%. Sastrat harus 30% Oh, keterwakilannya. gitu. Baik. Sebagai peserta pemilu, Hmm. kemudian sebagai penyelenggara itu Gitu. 30% Ya. atau lebih. Baik. Berarti perlu dibangkitkan kembali ya. Iya, perlu kaum perempuannya dilakukan perlu diajak biar untuk tingkat kesadarannya berpartisipasi. meningkat, Iya. tingkat pemahamannya meningkat bahwa walaupun saya perempuan saya punya hak sama loh Iya, dengan dengan kaum laki-laki. laki-laki. Nah, Itu seperti yang kadang-kadang kaum perempuan belum ketahui, Nah. bahwa kadang-kadang dia ingin mengekor terus terjadi betul. seperti itu. Ya, Jadi biar maju tidak ke seolah-olah depan. perempuan itu hanya kewajibannya ngurus rumah tangga. Iya, benar Pak. Saya Ngurus sadar. anak, Iya. juru masak. Iya, benar. Ya itu. pokoknya urusan dapur. Iya. Sebenarnya kan nggak seperti itu ya Bu. Iya. Kadang-kadang saya juga sering kok Bu kerja-kerja di dapur. Karena adanya kesamaan gender Iya, karena apa yang kebetulan- bisa dikerjakan betul. laki-laki, perempuan juga bisa Betul. mengerjakan. Kita harus menghargai juga keterlibatan perempuan dalam hal aktivitas politik, demokrasi, Pak Sastrat. pemilu dan Benar. sebagainya yang menyangkut dengan kesejahteraan kita bersama. Iya, Ya, benar. perempuan kan juga berhak ikut Iya. dalam mengambil kebijakan, Iya, kebijakan. kemudian menyumbangkan pemikirannya terhadap kesejahteraan karena kita bersama. pemikiran perempuan daripada Betul, laki-laki itu agak luas betul. dia dalam mengambil keputusan. Iya, karena seperti seolah-olah itu, kan Pak selama Sastrat. ini yang kita lihat itu perempuan ngikut aja, Iya. nurut aja, apa kata suami nurut aja, padahal kan nggak harus seperti Nggak, itu. nggak Kadang-kadang seperti perempuan itu. juga boleh menolak kan, loh Iya. nggak begini loh Pak, nggak Iya. begini loh Pak. Iya. Itulah sekarang ada Betul. kesamaan. Berarti ini perlu strategi yang lebih yang lebih untuk meningkatkan ya, bagaimana meningkatkan perempuan kesadaran, itu, pemahaman ya, bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama. yang dengan sama. laki-laki. Itu yang perlu Baik kita Ibu. tekankan. Nah kemudian Ibu, ada nggak kiat-kiat Ibu nih, terutama ketika nanti kita menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Nah kita 2024 kan ada pemilu lagi ya. Iya. Dan tanggalnya sudah dipastikan juga bahwa itu tanggal 14 tanggal 14 Februari 2024 bertepatan juga dengan Hari Kasih Sayang Sedunia. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti juga penuh aura kasih sayang Iya, apalagi di sana Hari Valentine, betul. Pak Sastrat, ya. Iya. Nah, harapan saya nih Bu, ketika nanti dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, Iya. nah kita kan membutuhkan partisipasi perempuan
Ya, kemudian keterlibatan perempuan baik itu sebagai penyelenggara, kemudian sebagai peserta pemilu dan juga sebagai pemilih, bahwa mereka itu memiliki hak yang sama. Kira-kira kiat-kiat Ibu seperti apa nanti? Pertama, saya mengajak teman pemilih perempuan untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara di badan NO, berpartisipasi aktif sebagai badan penyelenggara di tingkat NO, kemudian sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, kemudian mungkin sebagai peserta pemilu, sebagai peserta pemilu, sebagai calon legislatif, keterwakilan 30% itu Pak Sastra, betul. Itu kelihatannya kita ajak ya kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif. Ya, jadi perempuan kan biar semakin diketahui bahwa sebenarnya mereka punya hak yang sama dengan kaum laki-laki. Bapak bisa kok, saya nggak bisa. Nah, benar Pak Sasa itu ya. Nah, kemudian ini Bu, tema kita kali ini sebenarnya kan berkaitan dengan persiapan KPU dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2024, yaitu pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Nah, Ibu boleh cerita supaya teman pemilih tahu nih sebenarnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan itu apa sih? Teman pemilih, saat ini KPU Kabupaten Bangli melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana kita memutakhirkan data menggunakan data Pilkada 2020 kemarin. Itu kita mutakhirkan tiap bulan. Oh, tiap bulan? Tiap bulan kita mutakhirkan. Kemudian setiap bulan itu dilakukan rekapitulasi? Iya, rekapitulasi tiap bulan, laporan. Diumumkan tidak, Bu? Diumumkan di website KPU Kabupaten Bangli. Oh, di website? Iya, kita umumkan, kemudian kita mutakhirkan berapa pemilih pemula yang kita dapat input pada bulan itu, kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat kita TMS-kan. Itu kita lakukan tiap bulannya. Nah, dalam melakukan pemutakhiran ini ada kendala juga Pak Sastra. Kira-kira apa saja kendalanya? Nah, kendalanya itu karena kita tidak ada tahapan, itu kendalanya tidak ada badan ad hoc di tingkat desa. Tidak ada yang membantu ya Bu? Iya, tidak ada yang membantu langsung. Kalau misalkan sudah di tahapan pemilu, kita kan punya PPK, ada PPS. Itu benar. Kalau sekarang kan belum ada itu. Nah, terus gimana nih strategi Ibu untuk mendapatkan data? Divisi data itu berkoordinasi. Koordinasi dengan kepala desa, lurah, kemudian tidak lupa klien dinas juga, kemudian Disduk Capil. Disduk Capil, salah satu instansi yang menangani tentang kependudukan. Itu yang sangat membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga data yang kita dapatkan dari desa, kelurahan, kita verifikasi ke Capil untuk memastikan apakah benar dia sudah berakte kematian. Tidak serta-merta data yang Ibu dapatkan dari desa kemudian dimasukkan dalam daftar pemilih. Harus diverifikasi dulu. Dipastikan bahwa betul kan itu orangnya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kemudian udah berakte kematian, udah berKTP elektronik. Yang sudah tidak memenuhi syarat. Berarti yang sudah tidak memenuhi syarat, misalkan meninggal, itu harus ada akte kematian. Kematiannya sekarang. Kalau belum ada akte kematiannya, nggak ujug-ujug langsung dihapus. Kita tidak bisa menghapus betul. Karena kita dibatasi dengan peraturan PKPU 6 2021. Kita juga menjaga kemungkinan jangan-jangan ini bukan orangnya yang kita hapus biar tidak terjadi lagi. Menghilangkan hak pilih. Betul. Nah, itu yang terpenting sebenarnya, tidak menghilangkan hak pilihnya teman pemilih. Benar. Nah, kemudian nih Bu, yang saya lihat sebenarnya kalau dari komposisi daftar pemilih kan tidak jauh beda ya jumlah antara pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Itu kira-kira berapa persen? Persentasenya 10%. 10% dari pemilih laki-laki dengan perempuan. Lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki 10% daripada perempuan. Tapi saya lihat partisipasinya pada saat menggunakan hak pilih itu beda jauh loh Bu antara partisipasi perempuan, terutama tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran perempuan itu kayaknya lebih deh Bu dari 10%. Ini kan artinya ada beberapa pemilih perempuan yang memang karena enggan datang ke TPS atau mungkin karena ada kendala misalkan, atau mungkin dari sisi kepemahaman atau kepedulian. Nah, sekarang kita kebetulan nih ngomongin masalah kesetaraan gender ya. Kira-kira menurut Ibu
Ini apa pesan Ibu atau ada kiat-kiat nih untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilih perempuan? Karena saat ini adalah Ari Kartini, kebetulan kita sudah adanya persamaan gender, yang artinya kaum perempuan dan kaum laki-laki adalah kedudukannya sejajar, tidak lagi ada di belakang. Untuk teman pemilih yang perempuan khususnya, untuk datang ke TPS ketika ada pemilu maupun pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya, karena satu suara menentukan 5 tahun keberadaan bangsa. Terutama nanti kan pemilih perempuannya mengupayakan agar keterwakilan perempuan untuk yang duduk di pemerintahan itu bisa lebih ditingkatkan. Iya. Kan selama ini paling kalau kita lihat kurang dari 30%. Betul. Ya, saya harapannya bahkan 50%. Ya, biar sama gitu ya. Biar sama karena adanya kesetaraan ya Pak Sastra, benar. Betul. Nah, kemudian Ibu kebetulan dalam tahapan nanti kita kan ada rekrutmen badan ad hoc, ada BPK, ada PPS, KPPS. Nah, ini saya juga mengharapkan sebenarnya keterlibatan perempuan itu banyaklah di situ. Iya. Yang kita lihat sebelum-sebelumnya kan laki-laki terus penyelenggaranya ya Pak Sastra, yang mungkin merasa saya tidak berani untuk maju. Nah, nanti kita lebih bersosialisasi kita sama-sama Pak Sastra. Berarti kalau nanti kan misalkan dari sesama perempuan nih, misalkan seperti apa kiat-kiat Ibu untuk membangkitkan semangat para perempuan ini untuk bisa terlibat aktif nanti dalam penyelenggaraan pemilu, betul. Baik itu sebagai penyelenggara, kemudian sebagai peserta juga, sebagai pemilih juga. Nah, seperti itu misalkan bisa disampaikan ke teman pemilih ya. Untuk teman pemilih, untuk kaum perempuan, ayo kita sama-sama menjadi penyelenggara dari tingkat ad hoc dulu, kemudian menjadi peserta pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, karena perempuan kita harus berada sejajar dengan kaum laki-laki. Itu kiat-kiatnya mungkin Pak Sastra. Perempuan bukan lagi berada di belakang laki-laki, tetapi atau harus di bawah sejajar. Laki-laki. Iya, benar. Bila perlu di atas lah, Bu. Iya, harus ada semangat. Jangan sampai sejajar, boleh di atasnya sekarang Pak Sastra. Tidak lagi perempuan itu hanya ngurusin rumah tangga, cuma kerjaannya masak, cuci piring, dan ngurus anak. Benar, Pak. Ya, sekali-sekali kasihlah laki-laki yang ngerjain itu. Dia di belakang lihat laki-laki. Kita harus maju sekarang zaman emansipasi, betul. Kemudian kesetaraan gender sudah diterapkan. Ya, mungkin momen ini sangat tepat ya Bu untuk kita membangkitkan semangat dari perempuan kita semua. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa membangkitkan semangat para perempuan kita, terutama pemilih kita di Bangli ya Bu. Dan saya juga mengharapkan nanti dalam kontestasi politik ini ya di tahun 2024 ini, baik itu di pemilu maupun pilkada, keterlibatan perempuan itu semakin meningkat, baik itu sebagai peserta pemilu, peserta pilkada, sebagai penyelenggara dan juga menggunakan hak pilihnya di TPS. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai ke depan. Astunggaru. Demikian teman pemilih obrolan saya dengan Ibu Niputuana Omjani Wintari, anggota KPU Kabupaten Bangli. Ya, terima kasih Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan saya kembali kepada teman pemilih ya, semua, marilah kita bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 ya. Karena ini juga bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kayaknya kita nggak lupa lah, terutama kaum milenial ini udah hafal betul 14 Februari ini Hari Kasih Sayang. Nah, ayo kita gunakan hak pilih kita ya, hak konstitusi kita untuk menentukan pemimpin kita ke depan dengan berpartisipasi aktif pada setiap tahapan ya, setiap tahapan penyelenggaraannya. Kemudian tentunya datang ke TPS, gunakan hak pilih teman pemilih untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Demikian teman pemilih obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada podcast kita berikutnya. Om Santi 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 Om.
Bangli Amri Prajanayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik, yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli Amri Prajanayaka. Bangli Amri Prajanayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik, yang mampu